menandai dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, masa-masa kejayaan Islam itu terjadi pada dinasti Abbasiyah, di mana Bait al-Hikmah, perpustakaan paling besar, lengkap, dan megah pada masanya itu berdiri. Pada dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Bani Abbasiyah atau lebih dikenal dengan Daulah Abbasiyah. Apa itu ya Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah dan berasal dari keluarga atau Bani Abbasiyah. Mereka berhasil mengalahkan Daulah Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Khalifah pertama yang digugurkan adalah Abu al-Abbas 700 sampai 754 Masehi. Masa keemasan Bani Abbasiyah terjadi pada era Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, di mana pada masa itu kota Baghdad dibangun dan banyak dibuat. Masa di mana Islam berjaya. Setelah Al-Ma'mun, Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemerosotan. Daulah Abbasiyah runtuh karena diserbu oleh tentara Romawi pada tahun 1258 Masehi. Pada masa Abbasiyah, terlebih dikenal dengan masa kejayaan Islam ini, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Namun termasuk dalam Daulah Abbasiyah ada 8 orang, yaitu Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Bani Umayyah yang telah berbuat semena-mena terhadap kelompok seberang. Namun masa kepemimpinannya tidak bertahan lama. Setelah 5 tahun menjabat sebagai khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada tahun 754 karena penyakit cacar. Kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu al-Abbas. Al-Mansur menjabat dari tahun 754 hingga 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur adalah salah satu tokoh yang dianggap sebagai peletak dasar kekhalifahan Abbasiyah. Salah satu hal yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur yaitu bangun kota Baghdad menjadi kota yang besar dan megah. Khalifah Al-Mansur meninggal dunia pada tahun 775. Kemudian kekuasaan Daulah Abbasiyah diambil alih oleh putra Al-Mansur yaitu Al-Hadi. Al-Mahdi merupakan putra Al-Mansur yang menjabat dari tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi. Selama memerintah, Al-Mahdi telah memperluas wilayah ke Bizantium dan India, membangun fasilitas negara dengan memanfaatkan kas Baitul Mal, memberantas kaum zindik, dan masih banyak lagi. Khalifah Al-Mahdi meninggal karena diracun oleh salah satu selirnya pada tahun 785. Kemudian kekuasaan Daulah Abbasiyah diambil alih oleh Harun ar-Rasyid, putranya. Al-Hadi adalah saudara Harun ar-Rasyid yang berkuasa dari 809 sampai 813 Masehi. Al-Hadi melanjutkan kebijakan pemerintahan ayahnya, yaitu melakukan tindakan represif terhadap kaum zindik dan banyak dari mereka dibunuhnya. Al-Hadi meninggal dunia dan setelah itu Harun ar-Rasyid menjadi khalifah. Harun ar-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur yang menjabat selama 23 tahun, yakni dari 786 sampai 809 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid membentang sampai perbatasan India di timur dan membentang dari Laut Hitam sampai Laut Mediterania. Khalifah Harun ar-Rasyid juga mendirikan Bait al-Hikmah pada masa awal pemerintahannya yang dijadikan sebagai perpustakaan pribadi, yang kemudian diformalkan oleh Al-Ma'mun menjadi lembaga tinggi pertama Islam. Khalifah Al-Amin menjadi penguasa Daulah Abbasiyah setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal. Namun Khalifah Al-Amin berkuasa dalam rentang waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar 4 tahun, dari tahun 809 sampai tahun 813. Al-Amin meninggal dunia dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah saudara dari Al-Hadi yang menjabat selama 20 tahun, yaitu dari tahun 813 hingga 833. Al-Ma'mun dikenal sebagai tokoh yang sangat mendukung ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang soleh dalam perangainya. Ia membantu membangun Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan tempat riset para ilmuwan, pengembangan sektor pertanian, dan membuat wilayah Abbasiyah menjadi pusat perdagangan. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampuk kekuasaan berpindah ke saudaranya, yaitu Al-Muqtasim yang berkuasa dari tahun 833 hingga 842 Masehi. Al-Muqtasim melihat perlunya angkatan perang yang kuat dan berwibawa sehingga merekrut budak dari etnis Turki. Namun ternyata para etnis Turki tersebut berkhianat dan menimbulkan pertempuran yang menewaskan Al-Muqtasim. Pada pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah. Saat itu mulai bermuncul pemerintahan di negeri-negeri Muslim yang menyatakan kemerdekaannya.
kemerdekaan dari kerajaan Abbasiyah seperti Persia, Turki, Mesir, maupun Cordoba. Meskipun demikian, Daulah Abbasiyah masih bertahan hingga beberapa abad berikutnya. Pada tahun 1258, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Jatuhnya Baghdad menjadi akhir dari Daulah Abbasiyah. Demikianlah perjalanan Bani atau Daulah Abbasiyah sebagai masa-masa kejayaan Islam yang dikenal hingga sekarang.